Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, karena berkat taufik, rahmat, serta hidayahnya kita masih diberikan kesehatan, nikmat Islam sampai saat ini. Baiklah, perkenalkan, kami dari kelompok pertama yang terdiri dari saya sendiri, yaitu Aderos Amanda, dan teman saya Utin Dian Anggreni. Nah, pada video kali ini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu tentang materi strategi pembelajaran kooperatif. Baiklah, materi pertama akan saya sampaikan sendiri, dan selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya, yaitu Utin Dian Anggreni. Pembelajaran kooperatif. Nah, apa sih itu pembelajaran kooperatif? Pembelajaran kooperatif yaitu pendekatan pembelajaran yang berfokus pada penggunaan kelompok kecil siswa untuk bekerja sama dalam memaksimalkan kondisi belajar untuk mencapai tujuan belajar yang efektif dan efisien. Selanjutnya, konsep dasar dari strategi pembelajaran kooperatif. Yang pertama, manusia memiliki derajat potensi, latar belakang historis, serta harapan masa depan yang berbeda-beda. Karena perbedaan itu, manusia dapat saling asah, asih, dan asuh, atau saling mencerdaskan. Yang kedua, pembelajaran kooperatif menciptakan interaksi yang asah, asih, dan asuh, sehingga tercipta masyarakat belajar atau learning community. Siswa tidak hanya belajar dari guru, tetapi juga dari sesama siswa yang lain. Selanjutnya ada ciri-ciri dari pembelajaran kooperatif. Yang pertama, Yang pertama, saling ketergantungan positif. Yang kedua, interaksi tatap muka dan dialog. Yang ketiga ada akuntabilitas individual atau penilaian kelompok yang didasarkan atas rata-rata penguasaan semua anggota kelompok secara individu. Yang keempat ada komunikasi antar kelompok, mengembangkan keterampilan sosial. Dan yang terakhir ada evaluasi kelompok dan proses kelompok. Nah, dari ciri-ciri tersebut kita beralih kepada apa sih itu kelebihan dari pembelajaran kooperatif. Nah, kelebihan dari pembelajaran kooperatif yang pertama yaitu meningkatkan kepekaan dan kesetiakawanan sosial yang terjadi di lingkungan kelas, misalnya antara siswa dan siswa. Yang kedua, memungkinkan para siswa saling belajar mengenai sikap, keterampilan, informasi, perilaku sosial, dan pandangan-pandangan. Yang ketiga, mempermudah siswa melakukan penyesuaian sosial. Yang keempat, memungkinkan terbentuk dan berkembangnya nilai-nilai sosial dan komitmen. Yang kelima, menghilangkan sifat mementingkan diri sendiri atau egois. Dan yang keenam, membangun persahabatan yang dapat berlanjut hingga masa dewasa. Selanjutnya, kelebihan dari strategi pembelajaran kooperatif ini dapat mengembangkan keterampilan sosial untuk memelihara hubungan saling membutuhkan. Selanjutnya, meningkatkan rasa saling percaya kepada sesama manusia, meningkatkan kemampuan memandang masalah dan situasi dari berbagai perspektif. Selanjutnya, ada meningkatkan kesediaan menggunakan ide orang lain yang disarankan lebih baik. Dan yang terakhir, meningkatkan kegemaran berteman tanpa memandang perbedaan kemampuan, jenis kelamin, normal atau cacat, etnis, kelas sosial, agama, atau orientasi tugas. Jika ada kelebihan, pasti ada kekurangan. Nah, kelemahan dari strategi pembelajaran kooperatif yang pertama yaitu pembelajaran ini membutuhkan waktu yang lama bagi siswa, sehingga sulit mencapai target kurikulum. Yang kedua, membutuhkan waktu yang lama untuk guru
sehingga kebanyakan guru tidak mau menggunakan strategi pembelajaran kooperatif. Yang ketiga, menuntut sifat tertentu pada siswa, misalnya sifat suka bekerja sama. Sedangkan kita ketahui sifat dari siswa misalnya di suatu kelas itu sangatlah berbeda-beda. Ada yang suka sendiri, ada yang memang mudah bergaul dan akrab kepada teman-temannya. Selanjutnya, guru harus mempersiapkan pembelajaran secara matang. Di samping itu, memerlukan lebih banyak tenaga, pemikiran, dan waktu. Agar proses pembelajaran berjalan dengan lancar, maka dibutuhkan dukungan fasilitas, alat, dan biaya yang cukup memadai. Selanjutnya, selama kegiatan diskusi kelompok berlangsung, ada kecenderungan topik permasalahan yang dibahas meluas sehingga banyak yang tidak sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Dan yang terakhir, saat diskusi terkadang didominasi seseorang. Hal ini mengakibatkan siswa yang lain menjadi pasif. Selanjutnya, ada teknik-teknik pembelajaran kooperatif. Nah, teknik pembelajaran kooperatif terdiri dari 4. Yang pertama ada teknik STAD, yang kedua ada teknik jigsaw, dan yang ketiga ada teknik group investigation, dan yang terakhir ada teknik struktural. Nah, teknik STAD, langkah-langkahnya yang pertama ada apersepsi tentang materi yang akan diajarkan. Yang kedua, penjelasan tentang kompetensi dasar atau tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. Yang ketiga, penjelasan cara pembelajaran. Dan yang keempat, pembagian siswa ke dalam kelompok secara heterogen. Tiap kelompok misalnya terdiri dari 3 atau 4 siswa. Yang kelima, tiap anggota tim menggunakan lembar kerja akademik dan kemudian saling membantu untuk menguasai bahan ajar melalui tanya jawab atau diskusi antar sesama anggota tim. Yang keenam, tiap 1-2 minggu secara individual atau tim dievaluasi. Dan yang ketujuh, tiap siswa dan tiap tim diberi skor atas penguasaannya terhadap bahan ajar atau materi yang dipelajari, dan diberi hadiah bagi yang berprestasi baik individu maupun tim. Baiklah, materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya yaitu Utin Dian Anggreni. Kepada Utin, saya persilahkan. Selanjutnya yaitu teknik jigsaw dan langkah-langkahnya. Pertama, pengajar memberikan pengenalan mengenai topik yang akan dibahas. Kedua, pengajar membagi bahan pelajaran yang akan diberikan menjadi 4 atau 5 bagian. Ketiga, siswa dibagi dalam kelompok berempat atau berlima. Keempat, bagian pertama bahan diberikan kepada siswa yang pertama, sedangkan siswa yang kedua menerima bagian yang kedua dan seterusnya. Kelima, siswa disuruh membaca atau mengerjakan bagian mereka masing-masing. Keenam, setelah selesai, siswa saling berbagi mengenai bagian yang dibaca atau dikerjakan masing-masing. Ketujuh, membentuk kelompok pakar yang terdiri dari setiap siswa. Setiap kelompok yang mendapatkan tugas yang sama. Kedelapan, mereka bekerja sama mempelajari atau mengerjakan bagian tersebut. Kemudian masing-masing siswa kembali ke kelompoknya sendiri dan membagikan apa yang telah dipelajarinya kepada rekan-rekan dalam kelompoknya. Kesembilan, diakhiri diskusi mengenai topik dalam bahan pembelajaran hari itu. Diskusi bisa dilakukan antara pasangan atau dengan seluruh kelas. Variasi, jika tugas yang dikerjakan cukup sulit, siswa yang bisa membentuk kelompok para ahli, siswa berkumpul dengan siswa lain yang mendapatkan bagian yang sama dari kelompok lain. Selanjutnya yaitu ada teknik GI dan langkah-langkahnya. Yang pertama ada seleksi topik. Para siswa memilih berbagai subtopik dalam suatu wilayah masalah umum yang biasanya digambarkan lebih dahulu oleh guru. Kedua, merencanakan kerjasama. Siswa dan guru merencanakan berbagai prosedur belajar khusus tugas. Ketiga, implementasi. Para siswa melaksanakan rencana yang telah dirumuskan dan pada langkah sebelumnya. Keempat, analisis dan sintesis. Para siswa menganalisis dan mensintesiskan berbagai informasi yang diperoleh.
Kelima, penyajian hasil akhir. Semua kelompok menyajikan presentasi yang menarik dari berbagai topik. Keenam, evaluasi oleh guru maupun siswa terhadap kegiatan yang dilakukan. Selanjutnya yaitu ada teknik struktural. Pertama, mencari pasangan. Kedua, bertukar pasangan. Ketiga, berkirim salam dan soal. Keempat, bercerita berpasangan. Kelima, tinggal dua tamu. Keenam, keliling kelompok. Dan ketujuh, kancing gemerincing. Selanjutnya itu adalah langkah-langkah teknik mencari pasangan. Pertama, ada guru menyiapkan kartu atau topik materi pembelajaran. Kedua, kartu dibagi kepada setiap siswa. Ketiga, siswa mencari pasangan berdasarkan kartu. Keempat, setiap pasangan mendiskusikan tugas secara bersama-sama. Kelima, siswa menyampaikan hasil kerja kelompok. Dan keenam, evaluasi. Selanjutnya itu ada langkah-langkah teknik bertukar pasangan. Pertama, guru membagi siswa dalam pasangan kerja. Kedua, guru memberikan tugas untuk setiap pasangan. Ketiga, setelah waktu habis, setiap pasangan bergabung dengan pasangan lainnya. Keempat, setiap pasangan baru harus saling menanyakan dan mencocokkan. Kelima, hasil diskusi pasangan kedua dibawa ke pasangan awal. Selanjutnya itu adalah langkah-langkah teknik berkirim salam dan soal. Pertama, guru membagi siswa dalam kelompok berempat. Kedua, setiap siswa ditugaskan untuk membuat soal untuk dikirimkan ke kelompok lain. Ketiga, setiap orang mengirimkan seseorang utusan untuk menyampaikan salam dan soal ke kelompok lainnya. Keempat, setiap kelompok mengerjakan soal kiriman dari kelompok lain. Kelima, setiap jawaban dicocok dengan jawaban kelompok pengirim. Evaluasi dalam pembelajaran kooperatif. Pertama, dalam penilaian pembelajaran kooperatif, siswa mendapat nilai pribadi dan nilai kelompok. Yang kedua, nilai individu diperoleh dari hasil tes masing-masing. Ketiga, nilai kelompok dapat diperoleh dari nilai terendah anggota kelompok dan nilai rata-rata semua anggota kelompok. Nilai akhir diperoleh dari nilai individu ditambah nilai kelompok dibagi 2. Seperti contoh penilaian untuk cover learning di bawah ini. Bisa kalian lihat, ada bagus, nilai rata-ratanya 72 dan nilai sekarangnya 75. Nilai akhir di 72 ditambah 75 dibagi 2 sama dengan 73,5 dan nilai kelompoknya itu 3. Begitu juga dengan siswa lainnya. Contoh penilaian proses pembelajaran kelompok. Misalnya, apakah setiap anggota berpartisipasi? Yang kedua, apakah Anda sudah berusaha membantu yang lain mengutarakan pendapat? Begitu seterusnya. Baik, sekian dari presentasi kelompok kami hari ini. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, silakan bertanya. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.